Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Oktavian Mutmainah dengan NIM E1R021068 yang kali ini akan mempresentasikan hasil kerja tugas metodologi penelitian, yaitu membuat sebuah proposal. Kali ini saya akan membuat proposal yang berjudul Efektivitas Penggunaan Kahoot terhadap Keterlibatan Siswa dan Hasil Belajar Siswa dalam pembelajaran matematika kelas 10 MAN 1 Sumba Besar tahun pelajaran 2024-2025. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi SPD MPD serta Ibu Ratna Yulistianingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Fenomena perkembangan teknologi tidak dapat dihindari. Teknologi terus berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, teknologi dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran dikatakan oleh Miyasari bahwa media pembelajaran merupakan perantara untuk mengirim sebuah pesan kepada peserta didik, sebuah pesan atau sebuah materi pembelajaran kepada peserta didik dengan diharapkan mampu merangsang minat dan fokus belajar dari peserta didik itu sendiri. Media pembelajaran ini dapat membantu untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar siswa. Keterlibatan itu merupakan aktivitas atau keaktifan dari peserta didik itu sendiri dalam proses pembelajaran. Sedangkan hasil belajar adalah hasil akhir dari pembelajaran, di mana bisa dilakukan melalui uji tes atau sebagainya. Dan untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar ini, kita butuhkan sebuah media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa atau perhatian peserta didik. Salah satunya yaitu media pembelajaran berupa gamifikasi, di mana dapat berupa game online dan sebagainya. Dan di sini diambil salah satu media pembelajaran interaktif yaitu Kahoot. Kahoot merupakan kuis interaktif yang dapat digunakan sebagai bantuan dalam media pembelajaran. Kahoot juga dapat menarik perhatian peserta didik untuk terlibat langsung dalam permainan atau kuis interaktif dari Kahoot itu sendiri. Menurut Altawalbe dan Irwanto, Kahoot merupakan game edukasi dan sistem respons siswa berbasis permainan yang dapat membantu pembelajaran kolaboratif dan eksplorasi. Jadi, Kahoot ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk sebagai media pembelajaran selama pembelajaran matematika. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penggunaan Kahoot terhadap keterlibatan siswa kelas 10 MAN 1 Sumba Besar dalam pembelajaran matematika. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana efektivitas penggunaan Kahoot terhadap hasil belajar siswa kelas 10 MAN 1 Sumbawa terhadap materi pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, dapat mengetahui efektivitas penggunaan Kahoot terhadap keterlibatan siswa kelas 10 MAN 1 Sumba Besar dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, dapat mengetahui efektivitas penggunaan Kahoot juga, tapi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 MAN 1 Sumba Besar dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama bagi peserta didik. Bagi peserta didik, manfaatnya dapat merasakan peserta didik dapat merasakan kontribusi positif bagi pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif, khususnya dalam mata pelajaran matematika, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kedua, bagi guru, jadi guru dapat menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan pembelajaran yang lebih interaktif kembali, terutama dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu bagi sekolah, sekolah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk peningkatan pembelajaran melalui media interaktif. Yang keempat, bagi pemerintah dapat menjadikan hasil penelitian ini
sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong inovasi bagi tenaga pendidik untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Baik, berikutnya yaitu kajian pustaka. Di sini saya mengambil 3 kajian pustaka yang berhubungan atau yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama ada implementasi gamifikasi berbantu media Kahoot untuk meningkatkan aktivitas belajar, motivasi belajar dan hasil belajar. Jurnal penyesuaian siswa kelas 10 akuntansi 3 di SMK Koperasi Yogyakarta tahun ajaran 2018-2019. Jurnal ini diteliti oleh Wardana dan Sagoro yang berasal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jogja. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan metode model Chemis dan Mick-Taggart dengan 2 siklus. Masing-masing siklus memiliki 4 tahap dalam pelaksanaannya, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan judulnya atau sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan aktivitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar di kelas 10 akuntansi 3 di SMK Koperasi Yogyakarta. Yang kedua yaitu penelitian dari Purwanto, Cahayaningrum, dan Vera, di mana yang berjudul pengaruh penggunaan game online Kahoot terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran geografi. Penelitian ini diteliti oleh kelompok yang sudah saya sebutkan tadi, yang berasal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Geografi FIPPS IKIP PGRI Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimen atau pre-experimental design dengan rancangan yang digunakan yaitu one group pre-test post-test design. Desain yang digunakan ini menggunakan satu kelompok subjek atau sampel yang diberi pretest ataupun post-test. Hasil penelitian ini nilai rata-rata dari pretest dan nilai rata-rata dari post-test memiliki perbedaan, di mana nilai rata-rata post-test itu lebih tinggi daripada nilai rata-rata pretest, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan game online Kahoot ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu penelitian dari Erina dan Tanti Listiani yang berjudul Game Based Learning berbantuan Kahoot dalam mendorong keaktifan siswa pada pembelajaran matematika. Penelitian ini diteliti oleh yang sudah disebutkan tadi, yang berasal dari Perguruan Tinggi Universitas Pelita Harapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Untuk menghasilkan penelitian ini penelitian ini berfokus pada 4 indikator. Yang pertama itu siswa bersemangat, siswa bertanya, siswa menjawab pertanyaan ataupun soal, serta siswa berinteraksi dengan guru ataupun sesama siswa. Penelitian ini diterapkan selama 2 kali dan presentasi keaktifan siswa meningkat dari observasi penerapan pertama hingga penerapan kedua, sehingga bantuan penggunaan Kahoot dapat mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam suatu penelitian. Di sini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keterlibatan siswa dan hasil belajar siswa. Keterlibatan siswa dan hasil belajar siswa ini memiliki keterkaitan, sehingga ketika keterlibatan siswa itu tidak ada, maka hasil belajar siswa itu tidak optimal. Keterlibatan siswa ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti rasa bosan, seperti gangguan teman sebaya, dan merasa bahwa metode yang digunakan oleh guru saat menjelaskan itu monoton atau tidak menarik. Jadi sehingga keterlibatan ini akan mempengaruhi hasil belajar dari siswa itu sendiri, sehingga tidak optimal. Sehingga dari sini dibutuhkan sebuah inovasi baru pada penggunaan pembelajaran yang dapat penggunaan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar siswa. Sehingga inovasi baru ini dapat berupa media interaktif berbasis game online seperti Kahoot.
Di sini penelitian digunakan UJT, di mana terdapat pengaruh dan terdapat pengaruh penggunaan Kahoot dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar siswa, sehingga didapatkan efektivitas penggunaan Kahoot terhadap keterlibatan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Baik, selanjutnya itu pendekatan penelitian. Di sini pendekatan penelitian ada jenis penelitian, sampel penelitian, dan metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan experimental design. Desain ini menggunakan dua kelompok subjek yang diberikan tes awal dan tes akhir. Dua kelompok ini dibedakan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, tes awal menggunakan lembaran tes seperti pembelajaran biasa, dan tes akhir menggunakan media Kahoot. Sedangkan pada kelas kontrol, tes akhir maupun tes awal menggunakan lembaran tes seperti pembelajaran biasa. Dan sampel pada penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas 10.1 dan siswa-siswi kelas 10.2 MAN 1 Sumba Besar. Baik, selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Dapat dilihat dalam PowerPoint bahwa di sini terlihat bagian prosedur penelitian dimulai dari observasi, wawancara, pretest, pembelajaran berlangsung, post-test, dan itu semua didokumentasi. Pada penelitian ini, observasi dilakukan di dalam dan di luar kelas, serta melihat secara langsung pembelajaran matematika yang ada di dalam kelas. Observasi ini berguna untuk menjadi data awal, serta menjadi gambaran utama untuk kegiatan apa yang dilakukan saat penelitian berlangsung. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan peneliti bersama guru matematika di sekolah tempat penelitian untuk mendapatkan informasi terkait keterlibatan hasil belajar siswa selama pembelajaran matematika berlangsung. Dan sewaktu-waktu juga bisa mewawancarai guru lain yang terlibat langsung dengan pembelajaran matematika. Kemudian ada tes. Tes ini dibagi menjadi pretest dan post-test. Pretest merupakan tes awal yang diberikan kepada siswa, dan post-test merupakan tes akhir yang akan diberikan kepada siswa setelah pembelajaran berlangsung. Lalu dokumentasi ini dapat berupa data, nilai, foto, video, dan sebagainya sebagai bukti atau sebagai data nantinya untuk membantu dalam pengumpulan data. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan yaitu prosedur dalam bagian prosedur penelitian, terdiri dari observasi, wawancara, tes yang terdiri dari pretest dan post-test, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UJT. UJT ini salah satu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel dan menentukan apakah perbedaan antara rata-rata tersebut signifikan secara statistik. Mungkin sekian dari presentasi terkait dengan tugas proposal ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.